kemampuan seseorang untuk dia mengenali, mengelola, dan mengekspresikan apa yang dia rasakan secara sehat. Sebenarnya semua emosi, nggak ada yang baik, tidak ada yang buruk, semua sifatnya netral dan penting untuk kita rasakan. Hanya saja memang ada emosi yang nyaman dirasakan, ada emosi yang kurang nyaman dirasakan. Misalnya kayak rasa bahagia, bangga, kagum, tenang, itu emosi-emosi yang nyaman untuk dirasakan. Sebaliknya, emosi-emosi seperti marah, takut, jijik, nah itu emosi-emosi yang kurang nyaman biasanya untuk dirasakan. Cerdas emosi itu adalah kemampuan seseorang untuk dia mengenali, mengelola, dan mengekspresikan apa yang dia rasakan secara sehat, dan dia juga bisa memahami emosi apa yang dirasakan oleh orang lain. Nah, lalu apakah masih penting adanya kecerdasan emosi di era revolusi industri 4.0 ini? Jawabannya tentu saja masih sangat penting dan masih sangat dibutuhkan kecerdasan emosi di saat ini. Karena robot tetaplah robot, mau robot secanggih apapun, dia tetaplah robot yang tidak memiliki emosi. Sementara hal-hal yang bersifat emosional seperti perhatian yang tulus, seperti rasa empati, itu hanya bisa dirasakan oleh manusia. Jadi, kemampuan untuk merasakan emosi dan untuk mengelola, mengekspresikan emosi, itu adalah hal paling penting yang membedakan manusia dari robot. Daniel Goleman, seorang psikolog dan juga pakar kecerdasan emosi, menyebutkan bahwa IQ atau kemampuan akademis hanya menyumbang 25-30% terhadap kesuksesan seseorang. Sementara EQ atau kecerdasan emosi itu menyumbang 75-80% pada kesuksesan seseorang. Karena itu penting bagi kita untuk mengajarkan kecerdasan emosi kepada anak-anak sebagai fondasi sukses mereka di masa depan. Karena orang yang pintar namun dengan emosi yang tidak terkontrol juga bisa terlihat bodoh. Lalu bagaimana ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan emosi? Yang pertama, anak ini dia mampu untuk melabel apa yang sedang ia rasakan. Ia mampu untuk menceritakan emosinya, emosi yang dia rasakan. Misalnya seorang anak, dia bercerita kepada mamanya, "Ma, hari ini tadi aku bangga banget deh, karena tadi aku bisa jawab pertanyaan guru di sekolah." Dia bisa melabel bahwa saat itu dia sedang merasa bangga karena bisa menjawab pertanyaan dari gurunya di sekolah. Gitu. Atau mungkin anak ini bisa bercerita juga kepada orang tuanya, "Hari ini aku kesel banget deh, karena digangguin terus sama teman aku." Kayak gitu. Dia bisa menceritakan apa yang dia rasakan dan apa penyebabnya. Nah, berikutnya dia bisa menampilkan respon emosi yang proaktif, bukannya reaktif. Misalnya, seorang anak, ketika dia sedang bermain, lalu ada temannya yang datang mengganggu. Dia tidak langsung marah atau memukul temannya itu, tapi dia bisa tetap tenang dan memberitahu temannya ini dengan baik-baik untuk tidak mengganggu dia, seperti itu. Ciri berikutnya, anak ini lebih mudah untuk menyesuaikan diri. Baik menyesuaikan diri ketika bertemu orang baru atau ketika berada di lingkungan baru. Nah, mungkin ketika bertemu dengan orang baru atau ketika berada di lingkungan baru, perubahan ini membuat si anak merasa kurang nyaman. Namun, dia dapat mengelola emosinya sehingga ia tetap tenang dalam menghadapi perubahan tersebut. Lalu ciri berikutnya, anak ini biasanya lebih sabar. Ia memiliki kontrol diri yang baik. Anak ini dia mampu untuk menunggu giliran, mampu untuk mengantri. Biasanya kalau ada teman yang sedang ngomong, ada temannya yang sedang bercerita, ia bisa untuk mendengarkan temannya yang lain. Nah, lalu bagaimana untuk mengajarkan kecerdasan emosi kepada anak? Nah, yang pertama yang bisa orang tua lakukan adalah banyak-banyak mengajak anak untuk ngobrol, banyak-banyak mengajak diskusi anak, banyak-banyak mendengarkan cerita anak. Misalnya orang tua bisa menanyakan kepada anaknya, "Halo, apa aja yang kamu lakukan hari ini? Apa aja yang kamu alami hari ini? Apa yang kamu rasakan terhadap peristiwa berikut?" Misalnya tadi anak ini cerita, "Oh iya, tadi ada teman aku nih yang dia nggak bawa pensil, dia pinjam pensil aku." Mungkin orang tua bisa tanya, "Apa yang kamu rasakan ketika teman kamu pinjam pensil kamu?" Kayak gitu. Nah, dari situ anak akan belajar untuk melabel
apa yang dirasakan. Nah, lalu orang tua juga bisa membantu anak untuk melabel apa yang dirasakan. Misalnya, kamu merasa marahnya tadi ketika teman kamu ambil mainan kamu. Atau misalnya, kamu senang ya tadi ketika papa kasih kamu hadiah gitu. Jadi orang tua bantu anak untuk bisa melabel apa yang anak ini rasakan terhadap kejadian-kejadian tertentu. Orang tua juga bisa mengenalkan mengenai emosi kepada anak melalui buku cerita-cerita atau melalui film-film. Misalnya saat membacakan buku kepada anak, orang tua juga bisa menanyakan kepada anak, kira-kira apa ya yang tokoh ini rasakan? Atau ketika menonton film, orang tua bisa juga menanyakan kepada anaknya, kalau kamu yang berada dalam situasi itu, kira-kira apa yang kamu rasakan ya? Kira-kira apa yang akan kamu lakukan ya? Nah, jadi buku cerita ataupun film dapat menjadi media yang sangat baik bagi orang tua untuk mengajarkan kecerdasan emosi kepada anak. Orang tua juga perlu untuk memberikan contoh, menjadi role model bagaimana mengekspresikan, mengelola emosi yang baik. Kalau misalnya orang tuanya aja suka marah-marah, terlihat marah-marah kepada orang lain atau marah-marah kepada pembantunya gitu, bagaimana orang tua bisa mengharapkan anak ini memiliki kontrol diri yang baik di kemudian hari gitu, karena anak belajar paling baik dari mencontoh. Jadi jika orang tua ingin mengajarkan kepada anak untuk memiliki kecerdasan emosi, untuk memiliki kemampuan mengekspresikan emosi yang baik, orang tua juga harus memberikan contoh bagaimana cara mengekspresikan emosi dengan baik. Selain itu, orang tua juga bisa bercerita kepada anak. Jadi bukan hanya menanyakan apa yang anaknya lakukan, orang tua juga bercerita dari sudut pandang orang tua apa yang dia alami. Misalnya, oh iya mama tadi senang sekali nih karena tadi mama dapat arisan. Atau misalnya kayak mama marah nih karena tadi ketika mama lagi antri mau bayar ada yang nyerobot antrian mama, seperti itu. Jadi orang tua juga menceritakan kepada anak apa yang ia alami, apa yang dia rasakan. Nah, lalu berikutnya orang tua juga bisa memberikan pujian kepada anak ketika anak berhasil menampilkan respon emosi yang baik. Misalnya, ketika anak sedang bermain, lalu temannya mengambil, tapi ia bisa tetap tenang. Orang tua bisa memuji dengan cara, wah hari ini Dedek sudah baik ya, tadi bisa pelan-pelan dan tetap tenang kasih tahu ketika ada teman yang ngambil mainannya, itu udah bagus banget kayak gitu. Jadi berikan pujian ketika anak berhasil mengekspresikan emosinya dengan baik. Lalu bagaimana cara untuk menjadi orang tua yang cerdas emosi? Cara pertama yang bisa dilakukan adalah mulai dari diri sendiri dulu. Orang tua berlatih untuk melabel dan mengakui apa yang sebenarnya ia rasakan ketika mengalami kejadian-kejadian sehari-hari. Nah, dan sebagai manusia, orang tua pun juga tidak terlepas dari masalah. Mungkin pernah ada trauma-trauma di masa lalu. Nah, orang tua perlu untuk kembali mengenali dirinya, lalu mengakui apa masalah atau mungkin trauma yang pernah dia alami sehingga mempengaruhi emosi atau perilaku dia saat ini, gitu. Dan jangan ragu untuk menghubungi profesional jika memang membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini penting supaya orang tua memiliki emosi yang sudah lebih stabil ketika menghadapi anak. Ikuti terus sosial media Tanam Benih untuk mendapatkan video-video parenting lainnya.